Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan menyampaikan pembahasan tryout TKA Bahasa Indonesia B13. Pada tryout kali ini ada 25 soal dan kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari nomor satu. Nomor satu, ada sebuah paragraf deskripsi. Pertanyaan nomor satu adalah, kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Jadi, ada sebuah paragraf rumpang yang harus dilengkapi. Tips untuk mencari kalimat pelengkap pada sebuah paragraf rumpang adalah dengan cara mencari kalimat yang padu dengan teks. Kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya adalah kalimat terakhir di sini. Kotoran-kotoran ini terlihat menghambat lajunya air mengalir atau membuat air tergenang. Di sini ada poin air tergenang. Nah, jadi opsi yang harus kita pilih itu harus kalimat yang nyambung dengan pembahasan pada kalimat terakhir ini. Kita dari opsi A. Dari genangan air itu tercium bau busuk yang menyengat hidung. Ini bisa jadi opsi yang benar karena di sini ada ada kata genangan air. Jadi sesuai dengan kalimat terakhir pada paragraf. Opsi B. Ini kesalahan warga setempat yang membuang sampah sembarangan. Jawaban ini kurang tepat karena tidak padu dengan kalimat sebelumnya. Yang opsi C, kalau dibiarkan tentunya banjir akan melanda wilayah itu di musim hujan. Ini juga salah karena belum membahas tentang banjir. Opsi D, disinilah perlunya pengadaan petugas kebersihan yang senantiasa bertugas. Di sini juga salah karena jawaban ini sudah mengacu pada solusi. Padahal di sini masih membahas tentang permasalahan. Selanjutnya, opsi E. Dalam hal ini, bila terjadi banjir, tidak ada yang dapat disalahkan. Ini juga salah karena belum membahas tentang banjir. Jadi, jawaban yang paling tepat, jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya, kita ke nomor 2. Ada kutipan cerpen. Pertanyaannya adalah, kalimat esai yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut. Nah, kita mencari esai. Esai untuk sebuah karya sastra. Jadi, cerpen adalah sebuah karya sastra. Nah, esai untuk sebuah karya sastra biasanya itu berisi beberapa hal. Yang pertama adalah membahas isi dari karya sastra. Jadi, menjelaskan isi dari cerita tersebut itu apa. Gitu. Kemudian, yang kedua biasanya itu berisi tentang ulasan kelebihan atau kekurangan dari karya. Dan yang ketiga, biasanya itu merupakan pendapat dari sudut pandang pribadi.
Nah, dari 3 poin ini, kita mencari manakah esai yang paling sesuai dengan isi cerpen ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang isi cerpen ini adalah yaitu menceritakan dialog antara Teja, seorang murid, dengan eh, Ratna. Ratna itu adalah seorang guru. Di sini dia menceritakan seorang guru yang ingin pindah karena dia itu ditugaskan di tempat yang jauh dari rumahnya. Nah, kita lihat dari opsi yang A. Sebagai cerita yang mengisahkan kehidupan guru yang ditempatkan di pedesaan. Oke, ini menjelaskan tentang isi ceritanya. Cerita ini mampu menampilkan konflik batin sang guru. Bahasa yang digunakan itu luas, lugas, dan jelas. Nah, di sini opsi A ini sudah menggambarkan isi cerita dan menjelaskan tentang kelebihan dari cerpen tersebut. Oke, kita simpan dulu opsi yang A. Opsi yang B, sebagai cerita yang mengisahkan kehidupan di desa. Cerita ini mengisahkan seorang guru yang ditugaskan di desa. Ia hidup di tengah masyarakat desa yang hidup serba kekurangan. Oke, di sini itu sudah menjelaskan tentang isi cerita, tetapi belum memberikan ulasan tentang kelebihan atau kekurangan dari cerita tersebut, teks tersebut. Yang ketiga, opsi C, tema cerita ini terlalu biasa, yaitu tentang kehidupan di desa yang serba kekurangan. Tentunya dapat dipahami jika di desa serba kekurangan karena tempatnya jauh. Yang ini jawaban C itu kurang tepat karena tidak menjelaskan isi cerita. Selanjutnya, yang D, orang desa memang banyak yang menjadi TKW karena kehidupan di desa serba kekurangan. Jadi, hal ini tidak menarik untuk dijadikan bahan cerita. Jawaban ini juga kurang benar karena di sini tidak menjelaskan isi dari cerita. Terus yang E, Susuk Teja adalah seorang siswa yang begitu menyayangi gurunya. Karena gurunya mengajar penuh kasih seperti itu. Ya. Ia sangat kecewa ketika ia mengetahui bahwa gurunya berniat untuk pindah. Di sini kekurangannya adalah tidak ada ulasan. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Opsi A ini sudah paling lengkap. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga, di sini ada sebuah kutipan cerpen. Pertanyaannya adalah kalimat kritik. Jadi yang ditanyakan adalah kritik yang menyatakan kelemahan. Ya, kita mencari kelemahan, kritik yang menyatakan kelemahan dari kutipan tersebut. Kita lihat dari opsi A. Kemampuan penulis dalam mempermainkan emosi pembaca lewat latar patut diacungi jempol. Patut diacungi jempol. Ini bukan sebuah kelemahan, tapi ini adalah pujian.
Selanjutnya, kekuatan bahasa penulis dalam mencari diksi dan menyusun pengandaian perasa menyentuh. Ini juga sebuah ujian. Yang C, bagian penajaman peristiwa sebab akibat tampaknya kurang dipikirkan. Peristiwa hanyutnya Ujo kurang tragis. Nah, ini menunjukkan kelemahan. Selanjutnya yang D, harumnya bunga seruni merupakan rantai kenangan yang dialami tokoh aku akan adiknya yang tenggelam. Ini tidak ada, tidak ada unsur kritik. Yang E, rasa bahasa pengarang cukup bagus. Bagus itu berarti menunjukkan ujian. Jadi, jawaban yang merupakan kritik kelemahan adalah yang C. Yang akan kurang dipikirkan. Selanjutnya, kita ke nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah kalimat resensi. Resensi itu adalah ulasan. Oke, ulasan dari menyatakan keunggulan. Nah, kebalikan dari nomor sebelumnya, kita mencari keunggulan yang sesuai dengan penjelasan tersebut. Opsi A, cinta tanpa logika dan kematangan tindakan cenderung menjadi penafsiran yang sesuai dengan selera kita saja. Ini tidak merupakan, bukan merupakan keunggulan. Terus yang B, cinta dan musibah adalah dua hal yang membakar hati manusia begitu saja tanpa mengenal logika. Ini juga bukan, ini bukan keunggulan. Opsi C, meski usia pengarang masih muda, tetapi caranya memandang kehidupan sangat matang. Ini adalah sebuah ujian. Inilah sebuah ujian. Kita lihat opsi yang B. Pengerian tsunami yang dialaminya dibiarkan jauh di latar belakang dan ia menggantinya dengan latar cerita di Amerika Serikat. Ini juga bukan. Selanjutnya yang E, pilihan tokoh utamanya dari Rusia, tetapi tokoh tambahan kebanyakan orang Amerika dan keluarganya. Ini juga bukan keunggulan. Jadi yang paling benar adalah jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 5. Pertanyaannya adalah kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Jadi ada paragraf rumpang
yang harus dilengkapi. Pertama, ketika saya akan memasuki ruang ujian ini, saya merasa khawatir. Oke, kata khawatir yang baku, kata baku itu khawatir, bukan kuatir atau khawatir atau khawatir. Yang baku adalah khawatir. Ini terus. Selanjutnya, ternyata saya hanya. Jadi, hanya itu baku. Cuma itu tidak baku. Kata baku itu yang pertama ya. Kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah khawatir. Itu baku. Terus hanya. Hanya itu baku. Terus cuma. Cuma itu. Terus. Nih, selanjutnya adalah begitu lembar soal yang saya buka, saya menarik napas. Jadi yang baku itu adalah napas, bukan nafas. Nafas itu tidak baku. Ya. Jadi jawabannya itu yang C. Khawatir hanya dengan nafas. Selanjutnya, cermatilah topik karya ilmiah tersebut. Rumusan masalah berdasarkan topik tersebut yang paling tepat adalah mencari rumusan masalah. Di sini berarti yang harus dilakukan adalah mencari pertanyaan yang jawabannya adalah topik. Topiknya adalah manfaat olahraga bagi pelajar. Jadi kira-kira pertanyaan apa yang jawabannya adalah topik ini? A. Olahraga yang bagaimanakah yang tepat bagi pelajar? Tentu saja ini salah. Benarkah pelajar masih harus selalu berolahraga? Tidak nyambung. Ini juga salah. Yang C. Bagaimana pelajar bisa melakukan olahraga tanpa mengganggu jam pelajaran? Ini juga salah. Yang D, apakah kurang berolahraga dapat menurunkan prestasi siswa? Ini juga salah, karena jawabannya bukan topik. Yang E, apakah manfaat yang dapat diperoleh? Nah, ini berkaitan dengan manfaat, karena topiknya adalah manfaat. Tuh. Selanjutnya, nomor 7. Nomor 7, ada sebuah paragraf rumpang lagi. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah yang pertama. Di sini Lena sudah berkali-kali ditanya oleh orang tuanya, kapan ia akan menikah untuk titik-titik kanan dari orang tuanya itu jawabannya adalah menghindari. Jadi mengindah itu salah. Opsi B kita coret. Menghindar juga salah, bukan menghindar, lebih tepat menghindari. Atau mengindar, mengindar juga salah. Jadi kita melihatnya opsi A atau opsi E, menghindari.
Kenapa menghindar itu salah? Karena kata hindar itu tidak luluh ketika diawali dengan me. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu. Ada beberapa kata yang luluh ketika diawali dengan me, yaitu yang berawalan huruf K, T, S, T. KTST itu akan luluh ketika diawali dengan huruf me. Di sini catatannya adalah KTSP plus huruf vokal. Nah, jadi kita lihat opsi A, menghindari. Menghindari bukan KTSP, jadi hindar hanya itu tidak luluh. Kanan dari orang tuanya. Selanjutnya, Lena akhirnya berterus terang bahwa sebenarnya ia ingin. Nah, opsinya adalah mensucikan atau menyucikan atau mensucikan. Nah, di sini S, S itu luluh ketika diawali huruf me. Berarti jawabannya adalah menyucikan. Nah, untuk kata terakhir, akan tetapi orang tuanya bla 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 menafsirkan pengakuan Lena sebagai upaya Lena menolak lamaran Robert. Jadi jawabannya yang A. Karena yang E di sini dia mensucikan itu salah dan menerjemahkan. T itu luluh, harusnya yang benar adalah menerjemahkan. Sini ya, kita catat harusnya menyucikan dan menerjemahkan. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 8. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut. Nah, ini berarti kita mencari masalah yang solusinya ada pada topik. Topiknya adalah upaya menanamkan rasa cinta terhadap kesenian tradisional di kalangan remaja. Kita lihat dari opsi A. Berbagai kesenian dan budaya telah masuk ke tanah air dan memperkaya khasanah kesenian kita yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Di sini kurang tepat karena tidak berkaitan dengan topik. Atau di sini juga bukan masalah. Terus yang B, kesenian asing yang masuk ke Indonesia dapat merusak citra budaya kesenian yang sudah ada. Di sini jawabannya yang B itu kurang tepat karena tidak sesuai topik. Topiknya adalah tentang kesenian tradisional, bukan kesenian asing yang masuk. Yang C, saat ini semakin banyak kesenian kita yang terkontaminasi oleh aliran barat atau asing, khususnya di kalangan remaja. Oke, ini menunjukkan adanya masalah. Kita simpan dulu.
Yang D, banyaknya orang asing yang tinggal di Indonesia untuk mempelajari kesenian dan budaya Indonesia secara mendalam. Ini bukan masalah. Selanjutnya yang E. Remaja Indonesia banyak yang sudah tidak mengenal lagi seni tradisional Indonesia karena terpengaruh budaya asing yang masuk ke negeri sendiri. Ini masalah, tetapi kalimatnya itu kurang menggambarkan latar belakang. Jadi, ini juga belum tepat. Jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Karena menunjukkan kalimat latar belakang yang tepat saat ini, tuh kan? Saat ini itu menunjukkan kondisi, nih ya, masalah dan menunjukkan kondisi. Tuh. Selanjutnya nomor 9. Penulisan judul. Oke, menulis judul. Bagaimana sih syarat menulis judul yang benar? Syarat menulis judul yang benar adalah menggunakan huruf kapital. Ingat ya, pada setiap awal kata, kecuali pada kata hubung. Jadi harus diawali dengan huruf kapital semua, karena itu adalah judul dan dikecualikan pada kata hubung. Nah, kita lihat opsi A. Kiat menjadi orang nih, orangnya tidak kapital, berarti ini salah. B. Kiat menjadi orang sukses dan nih dannya kok kapital karena dan itu kata hubung. Jadi ini salah. Kita tandai salahnya gimana. Terus kiat menjadi nih menjadi orang sukses dan kaya tanpa itu bukan kata hubung. Jadi tanpa juga harusnya kapital. Jadi ini salah. Yang B, kiat menjadi orang. Orangnya juga tidak kapital. Tanpanya juga tidak kapital. Jadi opsi D itu salah. Selanjutnya yang E, kiat menjadi orang sukses dan kaya tanpa modal. Oke, jawabannya adalah yang E. Betul semua. Kita lanjut nomor 10. Perhatikan kalimat penutup surat. Nih, kalimat penutup surat lamaran pekerjaan. Nih, kalimat ini itu belum tepat. Harus tepatnya bagaimana? Ada syaratnya. Ada kalimat penutup, syaratnya adalah atau ketentuannya adalah pertama, itu harus menggunakan kata sapaan. Harus menggunakan kata sapaan. Bapak atau ibu. Di sini kan atas perhatiannya. Nya ini salah. Ya, nya ini salah. Kurang tepat. Harusnya itu menggunakan kata sapaan.
atas perhatian bapak atau ibu. Tuh. Berarti kita lihat, nya ini salah. Nya juga salah. Sini. Perhatiannya juga salah di sini. Berarti kita eliminasi opsi A, opsi B, dan opsi E. Kita lihat yang C dan D. Atas perhatian bapak atau ibu. Nah, syarat kedua adalah tidak boleh menggunakan kata yang berlebihan. Di sini ada kata berterima kasih banyak. Nih, terima kasih banyak itu berlebihan. Terlalu berlebihan, tidak boleh. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya, kita ke nomor 11. Di sini ada identitas pada surat pemberian yang tepat pada surat undangan. Nah, syaratnya apa pemberian surat pada surat undangan? Kita tulis lagi ya. Ketentuannya yaitu satu, nama hari harus diawali huruf kapital. Nah, kita lihat hari Senin A pakai huruf kapital. Oke, Senin. Nih, Senin ini dia tidak pakai kapital, berarti salah. Terus yang C, Seninnya kapital. Oke, kita lihat yang D. Seninnya itu kecil juga, tidak diawali kapital. Berarti yang ini juga salah. Yang D. Yang E, Seninnya juga tidak kapital. Jadi opsi E juga salah. Nah, kita lihat opsi C dan opsi A. Penulisan sudah benar semua. Kita lihat perbedaannya adalah pada penulisan hari tanggal. Hari tanggal di sini, hari yang A itu hari koma tanggal, yang C itu hari garis miring tanggal. Lebih tepatnya kira-kira yang mana? Penulisan yang benar adalah hari koma tanggal. Ya, jadi bukan bukan hari garis miring tanggal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ingat ya, jadi yang tepat itu hari koma tanggal, bukan hari garis miring tanggal. Salah. Lanjut, kita ke nomor 12. Ada sebuah teks lagi. Di sini pertanyaannya adalah kata penghubung untuk mengganti kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut. Berarti kata hubung bercetak miring ini itu salah. Nah, kata hubung, nih ya, kata hubung itu berarti harus mengetahui hubungan
antar kalimatnya. Kita lihat dari yang pertama. Sepanjang tahun 2011, Bank Nasional mampu menikmati kenaikan laba cukup besar. Di sini jika kalimat selanjutnya, bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia malah bernasib berbeda. Nah, kita lihat di sini. Berarti kalimat satu dan kalimat dua itu hubungannya adalah berlawanan. Kalau berlawanan, berarti kata hubung yang tepat adalah kira-kira apa yo? Di sini berlawanan atau bertentangan. Jadi yang tepat adalah namun. Jadi opsi B, jadi di sini ya, kata hubungnya adalah namun. Nah, opsi A kita coret. Kita eliminasi opsi A. Maaf, opsi B. Opsi B yang kita coret, opsi B dan opsi B. Oke. Selanjutnya, kita lihat kata hubung selanjutnya adalah ini, sehingga. Di sini, pengutip laporan keuangan publikasi bank di situs Bank Indonesia, tiga perusahaan mencatat penurunan laba. Laba Citibank menurun. Di sini sehingga melambatnya bisnis perusahaan pasca transaksi BI di divisi konsumen. Di sini hubungan antara kalimat keempat, kalimat keempat dan di sini kalimat kelima ya. Kalimat kelima di sini itu tuh menunjukkan sebab akibat. Di sini kan, gimana? Laba Citibank menurun. Melambatnya bisnis perusahaan pasca transaksi. Berarti ini adalah akibat, ini adalah akibat, terus yang ini adalah sebab. Jadi, kata hubung yang paling tepat adalah karena. Ya, karena. Jadi jawaban A kita coret. Oke. Selanjutnya, kita lihat kalimat terakhir. Kalimat keenam. Kalimat keenam, pendapatan pun turun. Beban usaha meningkat. Ini itu berlawanan. Lawanan itu kata hubung yang lebih tepat adalah sementara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lanjut untuk nomor 13. Frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih. Frasa yang tepat untuk mengganti frasa bercetak miring di sini.
Frasa berjalan miring pertama adalah agak menarik. Pusat perbelanjaan akan diserbu oleh masyarakat di hari-hari menjelang Lebaran. Semua ingin tampil, yang lebih tepat adalah apakah supaya menarik, amat menarik, tetap menarik, lebih menarik, sangat menarik. Itu jawabannya adalah ingin tampil lebih menarik dan cantik di hari Lebaran. Mereka rela meluangkan waktu, tenaga, serta uang untuk mendapatkan busana dan perlengkapan yang lain yang ini sangat diinginkan. Sini ya, ini sangat diinginkannya. Jawabannya adalah yang B. Jadi, kuncinya adalah di sini mencari frasa yang padu atau nyambung dengan kalimat. Selanjutnya, nomor 14. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah di sini paragrafnya adalah sudah sekian tahun Pak Ibnu meninggal dunia. Ya, kita garis bawahi meninggal dunia. Tetapi orang masih mengenangnya. Ia orang yang sangat taat menjalankan ibadah dan sangat dermawan. Walaupun ia kaya raya, namun ia tetap rendah hati. Sangat peduli dengan orang lain, terlebih orang-orang yang berada di sekitarnya. Kira-kira menceritakan tentang apa? Di sini yaitu menceritakan tentang orang yang sudah meninggal, tapi kebaikannya masih dikenal. Nah, peribahasa yang paling tepat adalah hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua. Jawabannya adalah yang A ini. Hancur badan dikandung tanah, berarti orang yang sudah meninggal kan biasanya dimakamkan di dalam tanah. Budi baik dikenang jua. Kebaikan itu tetap dikenang. Kalau yang B, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ini itu bisa diartikan bahwa hal kecil dapat merusak hal besar. Terus kalau ini bunga yang harum itu ada juga durinya. Berarti ini tuh menggambarkan sesuatu yang indah itu harus tetap diwaspadai. Yang D, belakang parang pun kalau diasah pasti tajam jua. Ini artinya adalah eh, jika mau berusaha pasti akan bisa. Terus yang ini buruk muka cermin dibelah. Ini tuh kayaknya bisa diartikan sebagai ber apa ya, bermuka dua atau kayak apa ya, baik di depan, buruk di belakang. Lanjut nomor 15. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Banyak orang yang gugur di medan perang. Jadi, karena di sini saat bangsa itu kan berperang ya. Medan perang, tempat perang.
Nih, bangsa kita berjuang. Karena di sini jadi berjuang kemerdekaan. Berarti kan kemerdekaan itu kan berperang identiknya. Kita coret. Mereka mengorbankan harta dan nyawa untuk kemerdekaan bangsa. Walaupun nama mereka tidak tercatat sebagai pahlawan, tetapi jasa-jasa mereka tetap dikenang. Mereka gugur sebagai bunga bangsa. Yang paling tepat, bunga bangsa. Bukannya B. Selanjutnya, nomor 16. Kata ulang. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Pulang ke rumah, ia menatap sekeliling. Mana anak baru itu dalam hati? Tiba. Ini menunjukkan pertanyaan. Ini pertanyaan kan? Nah, berarti ini kan kata tanya. Ini adalah pertanyaan. Ya. Jadi, dalam hati Budiba bertanya-tanya. Jawabannya adalah yang D. Untuk memastikan kata ulang kedua, setelah Mbok Warsia yang setia menjadi orang sibuk membantu Budiba mengurus rumah dan anak-anaknya yang diasuh. Ini kan yang diasuh itu berarti kan anak. Lanjut nomor 17. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain. Biasanya bahasa daerah atau bahasa asing. Kita lihat yang rumpang. Begini, peneliti sudah menemukan obat yang dapat membasmi sel kanker meskipun diberikan dengan dosis rendah. Kanker prostat yang sini ya, agresif. Yang benar adalah agresif pakai F, bukan agresif atau agresif pakai V. Ya, yang benar adalah ini. Efektif itu juga. Jadi untuk bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu kalau di akhir kata biasanya menggunakan huruf, menggunakannya itu huruf V. Maaf, huruf F. Maaf, saya ulangi. Bahasa Indonesia di akhir kata biasanya menggunakan huruf F, bukan V. Nah, tapi jika di tengah itu biasanya menggunakan V. Contohnya, aktif, aktif dengan aktivitas. Jadi, kalau di belakang pakainya V, aktif. Maaf ya Allah, sekali lagi kebalik. Kalau di belakang itu pakainya F, aktif. Tapi kalau di tengah pakainya V. Lagi contohnya efek
if dengan e. Maaf, saya ulangi. Contohnya produktif dengan produktivitas. Itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 18. Pertanyaannya adalah kalimat imbauan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut. Imbauan. Nah, di sini, hadirin yang berbahagia, HP merupakan alat komunikasi yang penting. Namun, nah di sini ada masalah. Apabila dipergunakan secara tidak tepat, mengakibatkan hal yang tidak baik. Berarti kita untuk itu titik-titik. Berarti di sini kita mencermati kata kuncinya. Kata kuncinya adalah jika penggunaan HP tidak tepat akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Nah, jadi kalimat imbauan yang tepat adalah apakah gunakan HP sehemat mungkin agar tidak menghabiskan pulsa. Poinnya bukan pulsa, bukan soal pulsa. Yang B, gunakan HP secara bijak sesuai dengan keperluan. Oke, ini bisa. Simpan dulu. Yang C, matikan HP pada saat tidak diperlukan. Oke, ini juga bisa jadi kita simpan dulu. Yang D, jangan menggunakan HP karena membuat kita lupa waktu. Ini kurang tepat karena HP itu alat komunikasi yang penting. Jadi tidak mungkin untuk tidak menggunakan HP. Jangan menggunakan HP karena telepon rumah lebih hemat biaya. Ini juga salah. Kira-kira lebih tepat B atau C, gunakan HP secara bijak, atau matikan HP pada saat tidak diperlukan. Jawabannya adalah yang B. Ini saat tidak diperlukan itu kurang tepat karena bisa jadi untuk berkomunikasi. Selanjutnya, nomor 19, ada sebuah paragraf. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf sebab akibat tersebut. Nah, kita fokus ke sini. Kalimat terakhirnya. Tidak ada kesadaran mereka. Mungkin dua kalimat terakhir ini ya. Nah, jadi teks ini sedang membicarakan tentang selokan Mataram yang melintasi wilayah Yogyakarta. Yang dimana di situ itu tidak dirawat atau dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga. Kemudian tidak ada kesadaran mereka untuk memelihara dan membersihkannya. Ini adalah sebabnya. Ya, ini adalah sebab. Nah, mana yang akibatnya? Sebabnya adalah tidak ada kesadaran mereka untuk memelihara kebersihan. Kira-kira akibatnya. Sebaiknya warga sekitar selokan diimbau agar ini bukan akibat. Yang ditanyakan adalah akibat. Ini
Ini bukan akibat. Ini adalah solusi. Terus, selanjutnya, pemerintah setempat wajib menyadarkan warga sekitar selokan. Ini juga bukan akibat. Ini saran. Hargailah jasa orang-orang yang telah membangun selokan tersebut. Ini juga saran. Selokan yang kotor merugikan petani yang memanfaatkan air selokan. Kita lihat dulu. Yang selokan itu menjadi kotor. Kira-kira yang akibat yang mana? Jawabannya adalah yang E. Ini adalah akibat karena tidak ada kesadaran untuk memelihara dan membersihkan, makanya selokannya menjadi kotor. Ini kan selokan menjadi kotor. Itu akibat. Kita lanjut nomor 20. Kalimat simpulan. Simpulan generalisasi atau simpulan umum dari paragraf tersebut. Kemarin, kemarin kelas 10.3 telah melaksanakan ulangan kimia. Setelah diperiksa, guru ternyata ada 10 siswa mendapat nilai 95. Siswa yang mendapat nilai 90 sebanyak 15 orang. Siswa mendapat nilai 85, 5 orang. Hanya dua siswa yang mendapat nilai 80. Nah, bisa dilihat di sini rata-rata dapatnya 95, 90. Paling rendah adalah 80. 80 itu berarti kan sudah baik juga. Kira-kira yang mana? Hanya ada dua siswa yang agak bodoh. 80 itu tidak bodoh ya. 80 itu sudah bagus. Ini salah. Nilai 80 itu bagus. Tidak bodoh. Siswa kelas 10.3 pandai dalam pelajaran kimia. Bisa jadi. Terus yang C, sebagian besar. Nah, sebagian besar ini itu salah karena semuanya yang betul adalah semua siswa karena kan paling rendah aja 80. Terus siswa kelas 10.3 berminat kepada pelajaran kimia. Ini kurang tepat. Guru kimia di kelas 10.3 memang hebat. Ini juga tidak tepat karena di sini datanya itu tentang siswa, bukan guru. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, nomor 21. Ada sebuah paragraf tumpang. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah, kalimat paragraf ini menceritakan tentang lokasi dari Pura Besakih yang masih saja terkena bencana, walaupun sudah terlindungi oleh puncak Gunung Agung. Nah, kita lihat di sini kalimat terakhirnya. Meskipun terlindung oleh puncak Gunung Agung, lemparan lapili berupa pasir dan kerikil masih sampai. Nah, ini kata kuncinya. Kita lihat dari opsi A, pura terbesar ini bertahan dari serangkaian aktivitas vulkanik Gunung Agung selama ratusan tahun. Ini
Tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Yang B, lontaran awan panas terhalang oleh benteng alam puncak Gunung Agung dan pegunungannya. Ini juga salah karena tidak nyambung. Yang C, hal ini dibuktikan dengan adanya endapan kerikil dan pasir. Nah, ini nyambung ya, nyambung dengan pembahasan di kalimat terakhir. Di mana di sini dijelaskan lemparan lapili berupa pasir dan kerikil masih sampai di kompleks Pura Besaki. Terus kita simpan dulu. Yang D, benteng alam juga terdapat di Gunung Merapi, Yogyakarta. Nah, ini kok ini tidak nyambung juga. Terus yang E, Pura Besaki aman dari erupsi tahun 1993 karena berada di belakang titik tinggi Gunung Agung. Ini juga tidak nyambung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya ke nomor 22. Langkah yang runtut untuk mengatasi rasa takut yang benar adalah, di sini ada beberapa kalimat. Kalimat pertama, pupuk dan binalah rasa percaya diri. Kalimat kedua, pelajari sebaik-baiknya bila menghadapi situasi tersebut. Kalimat ketiga, setelah timbul rasa percaya diri, pertebal keyakinan Anda. Keempat, persiapkan diri Anda sebaik-baiknya bila menghadapi situasi atau suasana tersebut. Yang kelima, untuk menambah rasa percaya diri, kita harus menambah kecakapan atau keahlian melalui latihan atau belajar sungguh-sungguh. Opsinya adalah opsi A itu diawali dari kalimat pertama. Kalimat pertama kita lihat pupuk dan binalah rasa percaya diri. Ini kurang tepat menjadi langkah pertama. Jadi kita coret opsi A dan B. Yang kedua, pelajari sebaik-baiknya bila menghadapi situasi tersebut. Situasi apa? Berarti kan harusnya ada sebelumnya itu masih ada, berarti bukan kedua. Nah, opsinya berarti langkah pertama adalah nomor 4. Nomor 4, persiapkan diri Anda sebaik-baiknya bila menghadapi situasi atau suasana tersebut. Opsinya satu atau dua. Nomor satu, pupuk dan binalah rasa percaya diri. Kira-kira nyambung nggak dengan keempat? Yang keempat, persiapkan diri Anda sebaik-baiknya bila menghadapi situasi atau suasana tertentu. Opsi dua, pelajari sebaik-baiknya bila menghadapi situasi. Nah, di sini jika mengurutkan itu harus ada hubungan antara satu langkah dengan langkah selanjutnya. Di sini nomor 4 membahas tentang situasi. Nah, yang lebih tepat adalah opsi langkah kedua yang ada kata situasi juga. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kita lanjut untuk nomor selanjutnya adalah nomor 23. Ini adalah sebuah teks cerita. Nah, pertanyaan untuk nomor 25. Ada sebuah kalimat, hampir 20 tahun lalu kami berpisah karena keluarga saya harus boyongan. Ini ya yang ditanyakan. Oh, kota tempat ayah yang baru di luar pulau. Penggunaan kata serapan, boyongan yang dapat memperjelas peristiwa yang dialami tokoh saya yaitu boyongan itu dapat diartikan dengan berpindah orang dengan membawa seluruh barang. Jadi, kira-kira jawabannya mana? Yang A, K.
Yang B, peristiwa pindah rumah dari kampung halaman ke tempat yang jauh untuk jangka waktu lama. Ini juga kurang tepat. Tidak selalu dari kampung halaman boyongan itu. Terus pindah rumah bersama seluruh anggota keluarga dengan membawa semua barang rumah tangga. Ini bisa jadi opsi, kita simpan dulu. Yang D, pindah rumah untuk mengikuti tugas kedinasan orang tua di tempat baru. Tidak mendeskripsikan boyongan. Terus yang E, kegiatan pindah rumah untuk sementara waktu dan akan berpindah lagi ke rumah dinas lain. Itu juga tidak pas. Yang pas jawabannya adalah ini. Pindah rumah bersama seluruh anggota keluarga dengan membawa semua barang rumah. Selanjutnya, nomor 24. Peristiwa yang mungkin akan terjadi. Mungkin akan terjadi pada sahabatnya jika tokoh saya tidak ikut mencari jangkrik. Kita lihat. Mencari atau menentukan pernyataan yang tepat atau tidak. Pernyataan satu, sahabat tokoh saya masih memiliki seragam pramuka untuk dipakai. Kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat di paragraf terakhir. Di sini saya mengambil alih obor dari tangannya. Rasanya belum terlalu lama kami berada di sana dan dalam bumbung baru terisi beberapa ekor jangkrik ketika tiba-tiba angin berubah perangai. Get Pantat obor itu justru saya angkat tinggi-tinggi sehingga minyak mendorong sumbunya terlepas. Api dengan cepat berpindah membakar punggung saya. Terdengar teriakannya sembari melepaskan seragam coklatnya nih di sini untuk menyabet punggung saya. Berarti sahabat tokoh saya di sini kehilangan seragam pramukanya karena digunakan untuk menyabet api. Jadi jika tokoh saya itu tidak ikut mencari jangkrik, kemungkinan sahabat tokoh saya itu masih memilikinya. Jadi ini ya. Terus yang kedua, punggung sahabat tokoh saya tidak akan memiliki luka bakar. Di sini jawabannya tidak karena yang terbakar adalah punggung tokoh saya, bukan tokoh sahabat saya. Terus yang ketiga, sahabat tokoh saya akan mencari jangkrik tanpa perlu berlari. Kita lihat, apakah di sini dia berlari? Ini kita lanjut ya. Baju yang saya kenakan habis sepertiganya. Sahabat saya itu tanggap melingkupi tubuh saya dengan seragam coklatnya. Ini kan tadi dipakai, berarti tidak punya seragam lagi. Saya sadar saya membutuhkan pertolongan secepatnya. Dia menggendong saya lalu berlari di sini. Berarti si tokoh sahabat itu dia berlari. Jadi jika tokoh saya itu tidak ikut, kemungkinan si tokoh sahabat itu tidak akan berlari. Jadi jawabannya adalah ya, ini ya. Jawabannya adalah ya, tidak, dan ya, yaitu A. Soal yang terakhir, kalimat mana saja dari dalam kutipan cerpen tersebut yang membuktikan karakter? Kita melihat ya, karakter tokoh saya. Oh, karakter sahabat tokoh saya merupakan orang yang setia kawan. Nomor satu, saya langsung menyatakan ingin ikut, tapi dia keberatan. Nah, keberatan ini kan berarti menolak ya. Berarti ini bukan, karena itu menolak.
Dia memang tidak memiliki banyak pakaian hingga seragam sekolah biasa dipakai kapan saja. Ini juga tidak menggambarkan setia kawan. Jadi jawabannya dari pembahasan ini adalah 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah A. Kenapa? Pertama, sahabat saya itu tanggap melingkupi tubuh saya dengan seragam coklatnya. Betul ketika tokoh saya itu seragamnya terpakai dan menggigil kedinginan. Terus yang kedua, dia menggendong saya lalu berlari sembari membujuk-bujuk saya untuk tetap tenang. Ini juga betul ya, karena sahabatnya melihat tokoh saya itu butuh pertolongan. Terus yang ketiga, rasa tanggung jawab yang besar seperti memberinya kekuatan berlipat untuk tetap bersama saya. Ini juga betul. Lihat di paragraf terakhir tadi. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekian, itu adalah pembahasan dari tryout TKA Bahasa Indonesia untuk soal B13. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan jelas dan dapat bermanfaat. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.